Kembali lagi di channel saya Pak Itoklo. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana tips lolos Banpres atau BPUM, Bantuan Produktif Usaha Mikro di tahun 2021. Oke, Banpres 2021 ini memang belum kita tahu kapan pelaksanaannya, tetapi sebenarnya menurut informasi yang kita dapatkan dari rapat terakhir bersama di Kementerian Koperasi bahwa pada tahun 2021 ini akan kembali digulirkan Banpres atau BPUM. Flashback ke tahun 2020, sebenarnya program ini sudah berjalan dan sasarannya adalah pelaku usaha mikro. Nah, pada tahun kemarin di tahun 2020 memang ada banyak sekali pengusul yang dapat mengusulkan bantuan presiden ini atau bantuan produktif usaha mikro, baik itu dari perbankan maupun koperasi dan dinas koperasi masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, di tahun 2021 ini akan terjadi beberapa perubahan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari rapat terakhir virtual Zoom itu, bahwa akan terjadi beberapa tambahan syarat dan ada beberapa pula tambahan dari untuk perubahan. Tadi sudah saya sebutkan ada perubahan syarat. Sebenarnya syaratnya adalah hanya penambahan poin saja, bahwa untuk poin tambahan itu akan menyangkut bagaimana bahwa pelaku usaha mikro itu hanya bisa mengusulkan atau diusulkan dari dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten kota setempat, sehingga tidak seperti di tahun 2020 kemarin bahwa semua yang saya sebutkan tadi dari perbankan, koperasi itu bisa mengusulkan. Jadi usulannya hanya bisa dari dinas koperasi dan usaha mikro atau yang membidangi usaha mikro di kabupaten setempat. Nah, tentunya pengusulan ini juga akan menyangkut pada rekomendasi bahwa memang pelaku usaha mikro itu berhak untuk atau memang berhak untuk mendapatkan atau diusulkan oleh dinas koperasi setempat. Bagi pelaku usaha mikro di tahun 2021 ini, karena memang pengusulnya di dinas koperasi atau yang membidangi usaha mikro, maka wajib bagi pelaku usaha mikro mendaftarkan dirinya tentunya lewat dinas koperasi atau yang membidangi usaha mikro di kabupaten setempat, sehingga itu wajib. Karena apa? Karena jika tidak melalui proses pendaftaran, maka kemungkinan Anda sebagai pelaku usaha mikro tidak akan mendapatkan bantuan presiden atau bantuan produktif usaha mikro itu, sehingga wajib untuk mendaftar di dinas setempat. Itu yang pertama. Nah, ketika sudah mendaftar, memang sebelum datang ke dinas koperasi untuk mendaftar, nanti mekanisme pendaftaran itu akan sesuai dengan kebutuhan atau cara yang memang dipilih oleh dinas koperasi atau yang membidangi UKM setempat. Karena memang musimnya pandemi, bisa saja mungkin dibuka pendaftaran langsung atau mungkin pendaftarannya juga dilakukan secara online. Tentunya itu masuk dalam data pendaftaran di dinas yang membidangi usaha mikro setempat. Nah, untuk mendaftar memang seluruh pelaku usaha mikro itu berhak untuk mendaftar. Kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 bahwa usaha mikro adalah pelaku usaha di sana yang dia memiliki asetnya maksimal 50 juta di luar tanah dan bangunan, dan omsetnya adalah maksimal 300 juta dalam 1 tahun, dan itu tidak terbatas pada satu bidang saja, semua bidang, selama baik itu usahanya bengkel, baik itu usahanya jualan, punya toko, selama memenuhi kriteria itu, maka dia disebut sebagai pelaku usaha mikro. Nah, jika memang Anda layak untuk mendapatkan bantuan produktif usaha mikro ini, sebaiknya Anda juga harus bisa melihat bahwa memang Anda memenuhi syarat untuk itu. Nah, selain itu, ketika Anda sudah tahu bahwa Anda termasuk sebagai pelaku usaha mikro,
syarat yang kedua adalah untuk bisa mendapatkan bantuan produktif usaha mikro ini adalah Anda tidak sedang mengakses kredit atau punya tanggungan di perbankan, baik, sehingga Anda harus benar-benar tidak memiliki tanggungan atau hutang di perbankan manapun. Itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan presiden bantuan presiden atau bantuan produktif usaha mikro tadi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah sebagai pelaku usaha mikro maka Anda harus menunjukkan bahwa Anda memiliki legalitas sebagai pelaku usaha mikro itu tersebut. Hal itu dibuktikan dengan Anda memiliki izin usaha mikro. Nah, izin usaha mikro ini di situ akan mencakup izin usaha dan NIB, nomor induk berusaha, di mana salah satu syaratnya untuk mendapatkan BPUM di tahun 2021 adalah mempunyai NIB atau nomor induk izin berusaha, di mana kalau untuk pelaku usaha mikro itu include atau jadi satu dalam izin usaha. NIB ini berbeda dari tahun 2020 karena di tahun 2020 itu memang tidak menjadi salah satu syarat yang istilahnya penting untuk mengikuti BPUM. Tetapi di tahun 2021 tadi bahwa berdasarkan informasi virtual Zoom dengan Kementerian Koperasi bahwa salah satu syaratnya adalah pelaku usaha mikro itu memiliki NIB, sehingga sebelum dibuka pendaftaran BPUM ini sebaiknya semua pelaku usaha mikro, para pelaku usaha mikro ini mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin usaha mikro ini, mendaftarkan dirinya dengan cara mengurus, yaitu mengurus izin usaha mikro, baik itu secara mandiri atau datang ke PLUT KUMKM terdekat atau dinas koperasi atau usaha mikro membidangi usaha mikro terdekat, sehingga sebelum dibuka pendaftaran Anda sudah mempunyai izin usaha mikro yang di dalamnya terdapat NIB atau nomor induk berusaha. Nah, ini memang salah satu tips tambahan sehingga Anda memang layak untuk mendapatkan bantuan produktif usaha mikro. Dari pertama tadi Anda harus diusulkan dari dinas koperasi atau yang membidangi usaha mikro setempat. Yang kedua, tidak memiliki hutang. Yang ketiga, Anda memiliki NIB. Itu salah satu syarat wajib Anda akan bisa lolos di BPUM tahun 2021. Memang kemarin di tahun 2020 ada beberapa juga yang lolos dan ada beberapa juga yang tidak lolos. Di tahun 2021 ini memang sasarannya seluruh pelaku usaha mikro, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa yang sudah mendapatkan BPUM di tahun 2020 itu bisa mengakses lagi atau mendapatkan lagi bantuan produktif usaha mikro di tahun 2021. Yang penting adalah Anda sebagai pelaku usaha mikro mendaftarkan diri. Tetapi sebelum mendaftarkan diri, Anda juga harus memastikan bahwa saya memiliki NIB. Saya sebagai pelaku usaha tidak memiliki hutang di perbankan manapun. Itu menjadi salah satu syarat wajib. Memang syarat untuk mendapatkan BPUM itu adalah itu. Walaupun nanti ketika sudah mendaftar, semua keputusan, semua hasil itu akan kita serahkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro untuk menyeleksi, dan mereka memiliki kriteria dan penilaian sesuai dengan syarat yang sudah diajukan tadi dan berdasarkan pertimbangan yang ada. Nah, pertimbangan itu seperti yang kita lihat di tahun 2021 itu ada pelaku usaha mikro yang dia sebagai pelaku usaha mikro sudah mendapatkan tetapi ternyata diblokir. Ini menurut analisis saya karena selain dia memiliki izin usaha mikro, ternyata dia juga mengurus izin di atas izin usaha mikro itu seperti SIUP. Nah, itu tidak boleh, sehingga perizinannya cukup satu aja. Perizinannya adalah menggunakan izin usaha mikro. Nah, bagi Anda pelaku usaha mikro, jangan lewatkan kesempatan karena memang ini salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mendongkrak sektor usaha dan membantu para pelaku usaha mikro ini. Tentunya di masa pandemi ini kita juga semua merasakan bahwa kondisi pandemi ini
semua aspek usaha, semua sektor usaha terpukul, sehingga memang ini bentuk perhatian yang diharapkan semua pelaku usaha mikro itu bisa mengakses. Dengan itu dapat memanfaatkan ini untuk perputaran usaha dan menambah kinerja usaha yang sudah dijalankan. Saya kira itu tips dari saya untuk dapat lolos di Banpres atau BPOM tahun 2021. Sekian dan terima kasih, ikuti terus channelnya Pak Ito Olo. Salam hormat dari saya, Pak Ito Olo. Terima kasih.